Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Para pencinta ilmu pengetahuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita sudah berbicara tentang hukum syarak yang digali dari Al-Qur'an dan hadis. Kita ambil pemahaman bahwasanya hukum syarak yang berupa perintah yang diambil dari Al-Quran dan hadis yang qat'i, maka dia melahirkan hukum yang kita sebut dengan fardu. Jadi hukum-hukum yang ditemukan dari Al-Quran utamanya dia itu menjadi fardu. Umpamanya salat 5 waktu, puasa, zakat, dan lain-lainnya yang ada di dalam Al-Quran itu menjadi fardu. Sedangkan hukum-hukum yang digali, yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang zanni, utamanya adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu menjadi kalau dia itu perintahnya tegas, maka hukum yang kita ambil dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut adalah menjadi zanni. Demikian juga sebaliknya, apabila ada larangan-larangan yang tegas yang kita ambil atau yang kita keluarkan, yang kita deduksikan dari Al-Quran, maka hukumnya adalah haram. Jadi larangan yang tegas yang kita dapatkan dari Al-Quran, maka dia itu menjadi haram. Seperti yang ada di dalam ayat Al-Quran, umpamanya diharamkan kepada kamu bangkai, darah, dan daging babi. Jadi ketiga hal tersebut tegas ditemukan di dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir. Diharamkan kepada kamu bangkai, darah, dan daging babi. Ini tegas ditemukan di dalam Al-Quran, sehingga hukumnya adalah haram. Haram itu artinya bahasa kita mutlak. Arti mutlak itu tidak ada keraguan karena hukum yang diambil dari Al-Quran. Kemudian umpamanya tentang pencurian. Jadi larangan tentang pencurian hukumnya kita tetapkan dengan haram. Demikian juga dengan hukum zina. Karena itu di dalam Al-Quran, maka hukumnya adalah haram. Demikian juga kalau dari sisi makanan, tadi sudah saya sebutkan umpamanya bangkai, darah, kemudian daging babi. Itu mutlak haramnya. Selanjutnya, apabila hukum yang kita keluarkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadisnya adalah ahad, artinya hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, atau 3 orang, maka hukum yang kita keluarkan dari hadis tersebut adalah karahah tahrim. Adalah karahah tahrim. Karena dalam susunan hukum syar'i yang kita sebutkan sebelumnya ada fardu, ada wajib, ada sunat, ada ibahah, ada makruh, kemudian ada karahah tahrim dan haram. Jadi larangan yang tegas yang kita temukan dari dalil-dalil yang zanni, maka dia itu melahirkan hukum karahah tahrim. Menurut sebahagian ulama, perlu saya tegaskan, menurut madhab Hanafi dan madhab Maliki. Jadi
contoh-contoh yang sering kita temukan di dalam kitab-kitab fikih. Umpamanya tentang bagaimana hukumnya makan anjing berdasarkan kaidah yang kita pahami tadi, karena anjing tidak disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran atau bahkan tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran, maka hukum mengkonsumsinya adalah karahah tahrim. Artinya keharaman, kalau mau kita katakan dalam bahasa kita, keharamannya sekitar 99%. Jadi masih ada peluang kecil yang dia itu tidak haramnya. Demikian juga dengan binatang-binatang lain yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Umpamanya kucing, tikus, tupai, dan lain-lain yang boleh jadi kita katakan dia itu sebagai hewan yang mempunyai taring, atau hewan-hewan lain yang mungkin dalam pemahaman kita selama ini kita anggap dia itu sebagai haram, tetapi dalam kajian fikih muqaranah kita harus mengatakan bahwasanya makanan-makanan tersebut adalah karahah tahrim. Artinya keharamannya itu tidak 100%, tetapi punya celah, walaupun celah yang kita temukan itu sedikit. Ini yang membedakan antara haram dan karahah tahrim. Di dalam mazhab Hanafi, di dalam mazhab Syafi'i, antara karahah tahrim dengan haram itu sama. Antara fardu dengan wajib itu sama. Apa artinya sama? Antara babi dan anjing, sebagaimana kita ketahui dengan menggunakan dalil-dalil hadis tentang anjing, sehingga ulama Syafi'i mengatakan anjing itu adalah haram. Demikian juga umpamanya tentang binatang-binatang buas yang dia itu pada prinsipnya adalah memakan bangkai. Di dalam mazhab Syafi'i hewan-hewan tersebut adalah haram. Harimau umpamanya, dia itu adalah binatang pemakan bangkai, sehingga jangankan hewannya, sisa makanan daripada hewan tersebut, hewan pemakan bangkai, sisa makanannya juga menjadi haram. Ini. Jadi apapun yang kita temukan dalam keseharian kita selama ini, bagi mereka-mereka yang bermadhab Syafi'i, maka menyamakan antara karahah tahrim dan haram, menyamakan antara fardu dan wajib. Ini dilihat dari sisi pengistimbatan hukum atau pengeluaran hukum syara yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi pengetahuan kita tentang kekat'ian dan kezannian Al-Quran itu dalam ilmu usul fikih muqaranah itu sangat dipentingkan, sehingga perbedaan hukum itu menjadi ilmu, menjadi pengetahuan bagi kita-kita yang mendalami usul fikih muqaranah tersebut. Kesimpulannya dari sini mungkin kita bisa katakan, atau kita mengulang apa yang saya katakan tadi, bahwa larangan yang tegas yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis mutawatir itu menurut mazhab Hanafi adalah haram. Sedangkan yang ditetapkan berdasarkan hadis Nabi SAW
utamanya adalah hadis ahad, maka dia itu menjadi karahah tahrim. Contohnya sebagaimana yang sudah kami sebutkan. Mudah-mudahan kajian ini memberi inspirasi, menjadi pengetahuan bagi kita, menjadikan diri kita bukan orang yang ta'assub, bukan orang yang fanatis dalam mengamalkan fikih-fikih yang secara keseluruhan bahwasanya hukum syara itu digali oleh ulama dari Al-Quran dan hadis. Kemudian ulama tersebut menentukan atau menetapkan kualitas daripada dalil-dalil yang mereka gunakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.